Dari 11 daerah yang sebelumnya muncul dalam rekomendasi pemilihan kabupaten kota serentak oleh Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, di Jawa Timur. Nama Ali Maki Zaini atau Gus Maki yang merupakan bakal calon Bupati Banyuwangi tiba-tiba menghilang. Belum ada keterangan pasti namanya tak disebutkan oleh Des Pemenangan Pilkada PKB. Namun berikut penjelasan Gus Maki atas hilangnya namanya dalam daftar rekom PKB itu. Sebelum kami melanjutkan videonya. Hai, kembali di channel kami lantaran.com. Channel ini membahas tentang peristiwa dan politik hingga pelosok daerah Indonesia. Sebelum kami lanjutkan, saya ingatkan untuk sukai dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, mengeluarkan rekomendasi final untuk 35 bakal calon kepala daerah yang akan diusung pada pemilihan kepala daerah, Pilkada 2024. Namun, nama kandidat asal Banyuwangi, yakni H. Ali Maki Zaini alias Gus Maki, hilang, alias tidak masuk deretan 35 bakal calon yang sudah mendapat rekomendasi final dari partai berlogo bola dunia 9 bintang tersebut. Pada Rabu 29 Mei lalu Des Pilkada PKB telah mengeluarkan rekomendasi tahap 1 kepada 65 calon kepala daerah se-Indonesia. Rekomendasi itu diberikan untuk bakal calon bupati dan wali kota. Rekomendasi tahap 1 ditandatangani Sekretaris Jenderal DPP PKB dan Ketua Des Pilkada. Gus Maki menjadi salah satu dari 65 kandidat yang mendapat rekomendasi tahap pertama tersebut. Selanjutnya, pada Senin 3 Juni DPP PKB mengeluarkan rekomendasi final. Nama 35 bakal calon kepala daerah yang mendapat rekomendasi itu diumumkan Ketua Des Pilkada DPP PKB Abdul Halim Iskandar. Hanya saja, Gus Maki tidak termasuk 35 nama yang mendapatkan rekomendasi final itu. Padahal, sudah ada 10 bakal calon bupati, cagup, atau calon wali kota, cawali, di wilayah Jatim yang sudah mengantongi rekomendasi final dari DPP PKB. Mereka adalah Oni Anwar Harsono, Ngawi, Eri Cahyadi, Kota Surabaya, Dr. Ikvina Fahmawati, Mojokerto, Nanik Endang R, Magetan, Anna M. Awanah, Bojonegoro, Rini Syarifah, Blitar, Raden Bagus Fatah Jasin, Pamekasan, Warsubi, Jombang, Torikul Haq, Lumajang, dan Habib Hadi Zainal Abidin, Kota Probolinggo. Ketua Des Pilkada Dewan Pimpinan Cabang, DPC, PKB Banyuwangi M. Ali Mahrus tidak menampik Gus Maki tidak termasuk 35 nama yang sudah mendapat rekomendasi final dari DPP PKB tersebut. Memang ada beberapa kabupaten dan kota yang sudah final. Kalau nama kandidat yang akan diusung pada Pilgub Banyuwangi belum masuk, berarti Banyuwangi dianggap belum final, ujarnya Selasa 4 Juni. Hanya saja, dari 10 pendaftar cagup di DPC PKB Banyuwangi, yang mendapat surat rekomendasi tahap 1 dan menjalani uji kelayakan dan kepatutan, UKK, hanya Gus Maki. Dia menambahkan, berkaitan dengan calon yang akan diusung pada Pilgub Banyuwangi, saat ini masih tahap evaluasi kinerja. Tugas bakal calon yang mendapat rekomendasi tahap 1 adalah melakukan sosialisasi di internal PKB maupun eksternal untuk mengukur popularitas dan elektabilitas calon tersebut. Saat ditanya apakah ada kemungkinan pendaftar lain maupun figur yang tidak mendaftar melalui DPC PKB Banyuwangi akan mendapat rekomendasi dari DPP PKB, Mahrus menjawab diplomatis. Dia menuturkan bahwa hal itu menjadi kewenangan DPP. Tugas kami, Des Pilkada DPC PKB Banyuwangi, hanya melakukan persiapan pendaftaran dan penjaringan cagup. Selanjutnya, jika rekomendasi sudah final lengkap dengan calon wakil bupatinya, tugas kami adalah mendaftarkan ke KPU Banyuwangi. Baru setelah itu urusan pemenangan, paparnya. Dikonfirmasi terpisah, Gus Maki terkesan adem ayem namanya tidak masuk dalam 35 daftar bakal cagup atau bakal cawali yang sudah mendapat rekomendasi final dari DPP PKB. Saya tidak ujuk-ujuk mendapat rekomendasi tahap 1. Saya mendaftar di DPC. Lalu saya dipanggil ke DPP dan menjalani UKK. Lalu saya dikasih surat nomor 29301, rekomendasi tahap 1, ujarnya tadi malam. Menurut Gus Maki, isi surat rekomendasi tahap 1 tersebut jelas.
Salah satu tugas pokok dari DPP adalah meningkatkan popularitas dan elektabilitas dirinya dan PKB. Jadi, saya lagi khusyuk, konsentrasi, dan fokus menjalankan isi surat tersebut, kata dia. Gus Maki menambahkan, pada Juni ini dirinya tidak boleh membicarakan soal calon wakil bupati, Cawabup. Dia baru boleh membicarakan hal itu pada paro kedua bulan Juli mendatang. Itu pun setelah mendapat lampu hijau dari DPP PKB. Karena itu adalah kewenangan DPP atau DPW yang harus saya taati, terangnya. Mantan Ketua Tanfidziah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama, PCNU, Banyuwangi tersebut menambahkan, dirinya adalah pendatang baru di dunia politik praktis. Karena itu, dia masih harus banyak belajar, termasuk kepada ketua partai politik, para calon anggota legislatif, caleg, terpilih, tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Inilah yang saya lakukan sambil menjalankan tugas-tugas dari DPP yang tertuang dalam surat nomor 29301, ujarnya. Masih menurut Gus Maki, setelah calon wakil bupati yang akan digandeng jelas, partai koalisi juga sudah ready, popularitasnya bisa dilihat dan diukur oleh lembaga survei independen, barulah dirinya siap didaftarkan sebagai cabup bersama cawabupnya ke Komisi Pemilihan Umum, KPU. Sedangkan saat ini masih banyak calon yang berproses seperti saya. Bisa dilihat di beberapa kabupaten kota. Di wilayah Tapal Kuda Jatim saja masih ada yang berproses seperti saya, misalnya Pasuruan, Bondowoso, dan Situbondo. Jadi, santai saja. Kita nikmati proses ini, pungkasnya. Terima kasih telah menyimak informasi hingga selesai. Bila pemirsa menyukai informasi ini, silahkan komentar dan bagikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.